Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri Akumala, NIM 1801040085 dari PBSI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dari hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Semiotika Pesan, Makna Pesan pada Iklan Jarum 76 versi Caleg Cerdas Otak Kosong. Di sini tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui dan menganalisis makna pesan dalam iklan Jarum 76 versi Caleg Cerdas Otak Kosong dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Pemanfaatan iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang sudah melekat di masyarakat dan paling banyak diminati oleh sebuah perusahaan dalam memasarkan suatu produk layanan maupun jasa. Biasanya, iklan menggunakan media massa untuk media penyebarannya. Yang selanjutnya ada menurut Roland Barthes dalam Sobur 2003 halaman 15, semiotika merupakan ilmu untuk menganalisis tanda. Tanda-tanda merupakan alat yang dipakai untuk mencari jawaban di tengah manusia dan bersama manusia di dalam kehidupan ini. Semiotika secara umum mempelajari bagaimana manusia memaknai suatu hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai yang dimaksud berarti objek-objek tidak hanya sekedar membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Menurut Sobur 2003 halaman 15. Roland Barthes merupakan peneliti pemikiran Saussure. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik dengan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah iklan Jarum 76 versi Caleg Cerdas Otak Kosong yang akan dibahas berupa unit-unit berupa audio, visual, dan ekspresi nonverbal dalam tayangan iklan tersebut. Nah, sumber datanya dalam penelitian ini adalah iklan Jarum 76 versi Caleg Cerdas Otak Kosong yang berdurasi 30 detik. Kemudian iklan tersebut diunduh dari situs YouTube yang kemudian dianalisis menggunakan teknik semiotika untuk mencari makna yang terkandung dalam iklan tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data-data dari buku referensi, literatur seperti jurnal, modul, artikel, internet, maupun karya-karya ilmiah yang berkaitan sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Mengkaji iklan Jarum 76 versi Caleg Cerdas Otak Kosong digunakan metode analisis semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Teori semiotika Roland Barthes merupakan sebuah kajian yang berkaitan dengan makna atau simbol dalam bahasa atau tanda dalam dua tingkatan signifikasi, yaitu tingkatan denotasi dan konotasi secara aspek lain dari sistem penandaan, yaitu mitos. Denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. Sementara mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Sebelum dilakukan analisis pada iklan jarum, dilakukan pengelompokan pada setiap skin yang dianggap mewakili penanda yang muncul. Masing-masing skin yang dikelompokkan diidentifikasi untuk mengetahui makna denotasi pada signifikasi. Tahap pertama melalui tanda-tanda verbal maupun nonverbal seperti intonasi, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Makna denotasi dan konotasi yang terdapat dalam iklan Jarum 76 versi Caleg Cerdas Otak Kosong dengan menggunakan analisis semiotika adalah sebagai berikut.
Saya menemukan yang pertama ada dialog, yang pertama ada jingle. Sound efeknya adalah jingle menyebut 76 dengan nyaring. Denotasinya adalah gambar tersebut merupakan tampilan atau cuplikan pembuka dengan diikuti jingle jarum 76. Yang berikutnya ada konotasi yang merupakan pada gambar tersebut tidak terdapat makna konotasi karena gambar tersebut hanya menampilkan cuplikan pembuka dari tayangan iklan tersebut, sedangkan mitos dari dialog tersebut tidak ada. Yang kedua ada dialog, yaitu sampah wartawan 3, kemacetan wartawan 4, kemiskinan, solusinya bagaimana Pak? Nah, denotasinya adalah pada scan ini menampilkan seorang caleg yang baru turun dari mobil mewahnya dan langsung diserbu oleh wartawan untuk menanyakan solusi permasalahan banjir, sampah, kemacetan, kemiskinan yang dihadapi di kota. Yang berikutnya ada konotasi. Konotasinya seorang pria mengenakan pakaian batik dan turun dari mobil mewah. Tersebut menggambarkan atau mewakili para calon pejabat negara dari mulai eksekutif, yudikatif, dan legislatif di negara ini. Hal ini juga menandakan bahwa caleg ataupun pejabat negara di negeri ini begitu elegan dilihat dari tampilan untuk meyakinkan masyarakat atau publik. Caleg tersebut diserbu oleh para wartawan dari berbagai media untuk menanyakan bagaimana solusi atau terobosan ide yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di ibu kota mengenai banjir, kemacetan, kemiskinan, dan sampah. Yang selanjutnya ada mitos. Nah, mitos dari dialog tadi adalah caleg atau calon legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat, di mana sesungguhnya caleg merupakan perwakilan rakyat di pemerintahan untuk menyuarakan apa jeritan dari masyarakat. Nah, selanjutnya ada dialog yang ketiga, yaitu suara kaki tersandung di sebuah toko. Plak. Seketika timbul suara aneh dan suara seorang pria Jawa dewasa tertawa terbahak-bahak. Jin, ha, caleg, ha, dengan ekspresi terkejut. Denotasinya adalah caleg berusaha kabur dari kepungan media atau wartawan dan tanpa sengaja caleg tersandung teko atau poci ajaib. Kemudian muncul sosok jin berpakaian adat Jawa sambil tertawa dan diikuti munculnya kepungan asap putih. Sontak caleg pun terkejut. Yang selanjutnya ada konotasinya adalah makna yang tersirat dari adegan tersebut ialah kepanikan caleg tersebut. Dia berangan untuk mendapat bantuan keajaiban yang tak terduga agar dapat mengatasi ribuan pertanyaan yang dicecar ke dirinya sebagai calon legislatif. Mitosnya adalah teko ajaib dan jin adalah cerita rakyat yang berasal dari Iran, yang sering dikenal dengan cerita dari negeri 1001 malam. Jin tersebut keluar dari teko ajaib dan berhasil keluar dari teko ajaib dengan bantuan orang lain, maka akan memberikan 3 permintaan. Yang selanjutnya ada dialog yang keempat, yaitu jin berkata, "Gue minta apa?" Denotasinya adalah jin berseru minta apa ketika dia keluar dari teko ajaib tersebut. Lalu dengan sigapnya si caleg langsung menjawab, "Jadi caleg cerdas," sambil tersenyum tersipu malu. Kemudian konotasinya jin menanyakan apa yang ingin menjadi permintaan tuannya dan akan menyanggupi apapun yang menjadi permintaan tuannya. Kata caleg cerdas yang dibayangkan dan diucapkan si caleg menggambarkan bahwa di negeri kita kebanyakan para caleg tidak memiliki tujuan atau visi misi untuk memperbaiki keadaan yang buruk yang terjadi di negeri ini. Perubahan makna caleg sebagai ajang bergengsi dengan penampilan kece dan berujung memperkaya diri sendiri. Yang selanjutnya ada dialog kelima, yaitu jin, oke. Mata melotot sambil menerawang di kepala si caleg. Krik, krik, krik terdengar seperti suara jangkrik di dalam kepala si caleg. Denotasinya adalah
Tinjawa menjawab permintaan caleg sambil wajahnya menyengit dan berusaha melihat isi otak atau pikiran caleg. Terlihat isi otak atau pikiran caleg kosong dan diakhiri bunyi suara dan tulisan krik krik krik. Yang selanjutnya ada konotasi. Wajah mengkenyit sambil fokus menatap wajah dan kepala caleg atau tuannya yang mengartikan bahwa ia berusaha mengabulkan dan memahami permintaan tuannya. Di dalam otaknya kosong yang terlihat hanya krik krik krik. Kata krik 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 di sini mengarah kepada jangkrik dan bermakna pada filosofi jangkrik atau uang sogokan atau tutup mulut. Mitosnya di sini adalah jangkrik merupakan binatang atau serangga yang biasa hidup di tanah atau di sawah, berwarna coklat atau hitam, bersayap ganda, mengeluarkan bunyi krik-krik, namun ungkapan jangkrik atau krik-krik-krik di sini sejatinya sindiran tentang budaya, korupsi, kolusi, perbuatan tidak terpuji. Jangkrik semacam satir, gaya kritik khas Warkop DKI pada tahun 80-an. Untuk memarut iklan kehidupan nyata pada rezim pemerintahan yang korup pada saat itu. Jadi kesimpulan dari artikel saya adalah makna denotasi, konotasi, dan mitos pada tayangan iklan Jarum 76 versi caleg cerdas atau kosong. Iklan ini menampilkan sebuah tayangan yang ditampilkan secara sederhana, menarik, dan juga unik, sehingga pemirsa dan target dari produk ini menjadi tahu bahwa iklan merupakan iklan rokok Jarum 76. Hal itu dapat dilihat dari tampilan awal iklan berupa voice cover dan juga karakter jin Jawa yang selalu ditampilkan dalam setiap iklan rokok Jarum 76. Tujuannya membentuk brand awareness dari pemirsa dan juga target dari produk ini. Kemudian pesan yang terkandung dalam iklan Jarum 76 versi caleg cerdas otak kosong. Dari tayangan iklan tersebut dapat diambil pesan yang terkandung kepada khalayak penonton mengenai kisah seorang pria yang ingin atau mendambakan menjadi seorang caleg cerdas yang mempunyai pikiran yang brilian untuk menghadapi segala persoalan yang dihadapi ketika menjadi seorang pemimpin. Kecerdasan tentunya tidak akan datang dengan sendirinya, tanpa ada usaha dan kemauan untuk memperbaiki kualitas diri. Hati yang tulus juga menjadi unsur yang penting ketika menjabat, bukan dasar keserakahan diri yang ingin memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan dari khalayak ramai. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai isi dari artikel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.